Baik, kembali lagi dengan saya Rizky Manakbar dalam acara Berakar Lobak, berita anak Karfi Logika Banyak Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat sebuah kasus perlindungan siber dalam ruang lingkup mahasiswa Unpar. Di sini kami juga memiliki 3 narasumber yang ahli pada bidangnya. Yang pertama ada Bapak Irsyad sebagai ahli teori. Halo, saya Irsyad sebagai ahli teori yang akan menjelaskan dasar teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis mengenai perundungan siber yang terjadi pada kalangan mahasiswa Unpar. Baik, terima kasih Bapak Irsyad. Selanjutnya ada Bapak Stephen sebagai ahli metodologi penelitian. Halo, saya Steven yang akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian untuk meneliti perundungan siber untuk mahasiswa Unpar. Baik, terima kasih Bapak Stephen. Yang terakhir ada Ibu Nismara dari lembaga survei yang telah mengumpulkan data mengenai perilaku perlindungan siber pada mahasiswa Unpar. Halo, nama saya Nismara Jasmine dari Lembaga Survei Unpar. Kami di sini telah melakukan survei kepada mahasiswa dan mahasiswi Unpar dan mengolah data tersebut. Dari survei kali ini kami telah mempersiapkan sebanyak 12 pertanyaan dan hasil mendapatkan data dari 50 orang mahasiswa Unpar. Survei yang lembaga kami lakukan dengan menggunakan Google Form yang disebarkan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi Unpar. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjelaskan kepada inti dari survei yang telah kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nismara, Bapak Stephen, dan Bapak Irsyad atas kesediaannya untuk hadir bersama kami. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah tindakan mengancam atau mengintimidasi teman sebaya. Namun saat ini tindakan tersebut tidak hanya terjadi melalui interaksi langsung, melainkan melalui media internet. Lalu dasar teori apa Bapak Irsyad yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus seperti ini? Untuk menganalisis kejadian perundungan siber yang terjadi pada kalangan mahasiswa Unpar, bisa digunakan dua teori untuk menganalisisnya. Yang pertama adalah teori social proof yang dikemukakan oleh Rolf Dobelli yang dalam bukunya yang berjudul The Art of Thinking Clearly. Jadi teori social proof ini adalah menyebutkan bahwa manusia itu cenderung untuk mengikuti mayoritas apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi akhirnya manusia itu cenderung untuk merasa benar karena mayoritas di lingkungannya pun memang melakukan hal-hal yang serupa gitu. Akhirnya si manusia tersebut mengikuti. Nah, ini adalah sebuah kerancuan berpikir relevansi seperti itu. Karena manusia tidak menggunakan penarikan kesimpulan yang benar, cara berpikir yang benar. Akhirnya dapat terjebak pada teori social proof ini. Lalu kaitannya dengan penelitian adalah bahwa memang setidaknya mayoritas para pelaku perundungan siber ini melakukan tindakan perundungan karena melihat mayoritas lingkungannya yang melakukan perundungan siber terhadap korban. Akhirnya sang para pelaku pun melakukan perundungan siber kembali gitu karena melihat mayoritas lingkungannya melakukan. Akhirnya mereka merundung seperti itu untuk kaitannya sih dengan penelitiannya ya. Baik, terima kasih Bapak Irsyad. Selanjutnya, metodologi apa yang cocok untuk pengambilan data dalam kasus seperti ini? Bapak Stephen, silakan. Menurut saya, metodologi penelitian yang cocok untuk meneliti perundungan siber untuk mahasiswa Unpar kita lakukan dengan membuat dua jenis pertanyaan. Yang pertama berupa pertanyaan kualitatif dan yang kedua berupa pertanyaan kuantitatif. Untuk populasi yang akan kita gunakan, kita akan menunjukkan kepada seluruh mahasiswa Unpar dengan responden berjumlah 50 responden yang akan kita gunakan untuk mengolah data tersebut. Pertanyaan kualitatif dan kuantitatif tersebut kita masukkan ke dalam angket dan akan diberikan kepada seluruh mahasiswa Unpar yang diberikan secara daring. Lalu setelah kita sudah mendapat 50 responden, kita akan melakukan analisis. Karena ada dua jenis pertanyaan berupa pertanyaan kualitatif dan kuantitatif. Untuk pertanyaan kuantitatif, kita akan mengubah data tersebut menjadi sebuah grafik yang selanjutnya kita analisis, lalu dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan data tersebut.
Dan yang kedua, untuk pertanyaan kualitatif, kita akan mengambil seluruh atau beberapa data dari jawaban responden yang selanjutnya kita analisis hasil jawaban tersebut dan selanjutnya kita tarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah kita dapatkan. Baik, terima kasih Bapak Steven. Selanjutnya, untuk hasil data yang telah disurvei pada kalangan mahasiswa Unpar, bagaimana Ibu Nismara penjelasannya? Bila dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Irsyad, teori social proof mengenai pelaku perundungan biasanya melakukan perundungan karena ia merasa lebih superior dibandingkan korban, sehingga pada titik tertentu ia merasa bahwa pelaku harus membuktikan bahwa pemikiran yang ia pikir itu benar. Melihat hasil dari survei kami, di mana kami memiliki pertanyaan kedua tepatnya, sebanyak 41 dari 50 orang menjawab bahwa faktor-faktor pendorong perundungan cyber ini adalah pola pikir, bahwa pelaku merasa lebih berkuasa dan lebih kuat dibandingkan dengan korban. Teori ini juga menjelaskan di mana pelaku perundungan terbiasa dengan melihat perilaku perundungan di lingkungan sekitarnya, di mana ia berpikir bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan hal yang benar dan tidak salah. Pada pertanyaan kami nomor 4, ada responden yang berkata bahwa ia tidak mengalami dampak dari perundungan cyber karena ia membalas dengan merundung sang pelaku. Bisa dilihat bahwa responden sudah terbiasa dengan perundungan dan menganggap enteng hal tersebut karena ia juga melakukan hal yang sama kepada pelaku. Pada pertanyaan ke-10 kami mengenai solusi yang dapat kita lakukan demi mengurangi terjadinya perundungan cyber ini, ada beberapa responden yang berkata bahwa untuk memberikan edukasi kepada pelaku menunjukkan bahwa banyak responden yang sadar bahwa tindakan perundungan ini salah. Namun pada pertanyaan kami nomor 12, mengapa korban perundungan cyber ini lebih memilih untuk diam dibandingkan untuk berbicara atau bertindak melaporkan kepada pihak yang berwajib, ada yang menjawab bahwa korban takut bila memperbesarkan masalah ini dan bila teman-teman di lingkungan pelaku akan mengganggu mereka karena memperkeruh masalah yang sudah ada. Menjelaskan bahwa lingkungan sekitar dari tokoh perundung ini memang menganggap perundungan merupakan hal yang benar, sehingga mereka lebih memilih untuk mendukung sang pelaku dibandingkan membenarkannya. Kedua, ada teori learn helplessness menjelaskan bahwa korban dari pelaku perundungan biasanya memilih untuk diam setelah mendapatkan banyak tekanan dari sang pelaku. Pada pertanyaan kami yang nomor 11 mengenai apa yang dilakukan korban setelah mengalami perundungan cyber, ada beberapa responden yang menjawab mereka akan memilih untuk diam dan memendamnya sendiri. Ada pertanyaan kami nomor 12, yakni mengapa korban perundungan cyber memilih diam daripada menjawab. Banyak yang menjawab takut bahwa korban melaporkan ini akan memperburuk suasana, mendapatkan tekanan dari lingkungannya. Juga mereka takut karena mereka tidak memiliki kekuatan, karena mereka berada di posisi yang minoritas. Yang terakhir juga mereka kebingungan untuk memberitahukan hal ini kepada siapa, karena biasanya di Indonesia para pihak berwajib tidak menganggap masalah ini sebagai masalah yang serius. Baik, terima kasih Bu Nismara atas penjelasannya. Saat ini kami memiliki kesempatan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan salah satu korban perundungan siber yang ingin menceritakan pengalamannya. Ada Joseph di sini, silakan Joseph. Halo, perkenalkan, nama saya Joseph Arianto, adalah salah satu korban dari perundungan siber di lingkungan Unpar. Nah, saya tuh sangat suka dengan film anime. Cara kesukaan saya diekspresikan melalui media sosial, yaitu Instagram. Saya sering sekali memposting film-film mengenai anime atau cerita-cerita anime yang ada. Nah, dampaknya banyak sekali bagi saya, yaitu saya merasa disakiti lewat kata-kata dari orang-orang yang mencibir saya di Instagram. Baik, Joseph. Terima kasih telah bersedia membagikan pengalamannya kepada kami. Sungguh pengalaman yang memprihatinkan sebenarnya. Karena bagaimanapun masa muda adalah masa yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang, tapi justru dicoreng oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, tim kami telah menyimpulkan beberapa informasi mengenai kasus perundungan siber ini. Yang pertama adalah faktor penyebab. Para pelaku melakukan hal tersebut karena mereka merasa lebih superior, iri hati, iseng, dan ingin mendapat pengakuan dari orang lain.
Selanjutnya, beberapa responden yang telah disurvei menjawab dari sudut pandang korban bahwa korban biasanya mengalami trauma, depresi, tidak percaya diri, bahkan muncul kecenderungan untuk bunuh diri. Namun ada juga beberapa responden lain yang berkata bahwa mereka mencoba untuk tidak memperdulikan pandangan atau komentar orang lain. Selanjutnya, tim kami juga menyimpulkan beberapa solusi terkait masalah ini. Yang pertama, untuk pemerintah, kami berharap pemerintah lebih memperketat keamanan di sosial media agar masyarakat merasa lebih aman dalam menggunakan sosial media atau merasa lebih aman di internet ya, lebih tepatnya. Lalu kami juga berharap pemerintah memberikan edukasi seputar pentingnya menggunakan sosial media dengan bijak. Untuk masyarakat sendiri, kami berharap kita bisa sama-sama saling membantu bila kita melihat atau menyaksikan orang lain mengalami perundungan siber. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber serta Joseph yang telah meluangkan waktunya. Kami segenap tim Akrobat berharap informasi yang disuguhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta kita saling membantu untuk mencegah perundungan siber yang masih terjadi hingga saat ini, terutama di lingkungan sekitar kita. Baik, saya Rizky Manakbar bersama segenap tim Akrobat pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.